Hampir setiap minggu, ada saja yang bertanya kepada saya, bisnis apa yang bagus sekarang? Dan saya selalu balik bertanya, bagus menurut siapa? Sebab itulah akar dari kesalahpahaman terbesar yang paling banyak membuat orang gagal sebelum benar-benar mulai. Kita mencari bisnis yang bagus, seolah-olah ada satu jawaban universal yang berlaku untuk semua orang, di semua kondisi, di semua titik kehidupan. Padahal tidak ada. Bisnis yang bagus hanya punya satu definisi yang benar. Bisnis yang menghasilkan keuntungan untuk kamu, bukan untuk tetangga kamu, bukan untuk teman SMA kamu yang fotonya selalu ramai di Instagram, bukan untuk sepupu kamu yang katanya sukses jualan properti. Untuk kamu, dengan modal kamu, dengan jaringan kamu, dengan keahlian kamu, dengan waktu dan energi yang kamu miliki. Andi menjalankan usaha laundry kiloan di gang kecil dekat kampus. Tidak glamor, tidak viral, tapi setiap bulan bersih, konsisten, dan cukup untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Apakah itu bisnis yang bagus? Sangat bagus, karena menguntungkan Andi. Sementara, Budi melihat kesuksesan Andi dan ikut membuka laundry di kompleks perumahan kelas menengah yang mayoritas penghuninya punya mesin cuci sendiri. Konsep yang sama, kerja keras yang sama, tapi pasarnya berbeda, karakternya berbeda, dan hasilnya pun berbeda. Bisnis Budi hanya bertahan 6 bulan. Bisnis yang sama, dua hasil yang berbeda, karena konteksnya berbeda. Inilah yang jarang dibicarakan di seminar-seminar bisnis yang penuh sorak-sorai itu. Mereka mengajarkan what, apa yang perlu dilakukan, tapi mereka lupa mengajarkan for whom, untuk siapa formula itu bekerja. Kisah sukses yang dipanggungkan selalu terdengar universal, seolah siapapun yang mengikuti langkah yang sama akan tiba di tempat yang sama. Tidak begitu cara dunia bekerja. Seseorang sukses berjualan kopi karena ia punya lokasi yang tepat dan pergaulan yang luas. Orang lain mencoba hal yang sama, tapi tidak punya keduanya, dan ia bertanya-tanya di mana salahnya, padahal ia sudah mengikuti semua blueprint yang diajarkan. Salahnya ada di awal. Ia menjalankan bisnis yang cocok untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang benar bukan bisnis apa yang sedang bagus. Pertanyaan yang benar adalah bisnis apa yang bisa menghasilkan keuntungan untuk saya dengan semua yang saya miliki hari ini. Mulai dari sana. Audit diri sendiri sebelum mengaudit peluang pasar. Kenali medan tempur Anda sebelum memilih senjata. Sebab bisnis yang paling mengkilap di tangan orang lain belum tentu bersinar di tangan Anda. Dan bisnis yang terlihat biasa-biasa saja di mata orang lain bisa jadi adalah tambang emas yang selama ini Anda abaikan, karena terlalu sibuk melirik milik tetangga. Bisnis yang bagus bukan yang paling tren. Bisnis yang bagus adalah yang paling cocok untuk kamu.